Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin kepada Bapak Dr. Aris Kristianto selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Armelia Indah Cahyani dan rekan saya Ringga Trigusti Sukmadana. Mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan tugas akhir kami, yaitu peningkatan dan penguatan layanan cuaca dan iklim maritim di Indonesia, khususnya yang terkait langsung dengan BMKG sebagai salah satu badan penyedia layanan cuaca dan iklim. Baik, memasuki pembahasan pertama, yaitu terkait dengan latar belakang kenapa harus ada penguatan serta peningkatan kapasitas layanan informasi cuaca dan iklim, khususnya di bidang maritim. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Tidak hanya itu, letak geografisnya yang diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan juga Pasifik. Hal ini tentunya menyebabkan Indonesia menjadi salah satu pusat interaksi multiskala di atmosfer, seperti adanya pertukaran panas antara udara dan laut yang memodulasi variabilitas iklim pada skala temporal yang cukup luas. Dampak dari variabilitas iklim ini yang dibarengi dengan adanya peningkatan aktivitas maritim mampu menyebabkan peningkatan permintaan akan informasi cuaca dan iklim yang andal dari BMKG. Oleh sebab itu, untuk memenuhi permintaan tersebut, BMKG mencoba untuk meningkatkan kapasitas pelayanan meteorologi maritim dengan berpedoman pada WMO nomor 471 tentang Guide to Marine Meteorological Services untuk menjamin keselamatan jiwa dan juga properti para pelaku aktivitas maritim. Selanjutnya, setelah kita mengetahui latar belakang dari penguatan dan peningkatan kapasitas layanan meteorologi maritim di Indonesia, kita harus tahu terkait dengan bagaimana observasi dan layanan meteorologi maritim di wilayah Indonesia. Baik, poin pertama yang akan kita bahas adalah terkait jaringan observasi meteorologi maritim di wilayah Indonesia. Pada slide tertampil terdapat peta sebaran dari alat-alat atau instrumen yang dipasang untuk mendapatkan data meteorologi maritim khususnya di wilayah Indonesia. Dalam rangka penguatan sistem meteorologi maritim atau Marine Meteorology System, BMKG ini menambah kapasitas observasi laut dengan peralatan modern, baik di stasiun tetap maupun pada stasiun bergerak. Alat-alat tersebut yang ditambah seperti buoy, kemudian AWS laut, kemudian radar HF, kemudian drifter, float, glider, dan juga AWS kapal, yang mana AWS kapal ini terpasang pada kapal-kapal pada program Voluntary Observing Ship atau VOS, yang mana BMKG sendiri pada program ini bekerja sama dengan PT Dharma Lautan Utama. Selanjutnya, untuk roadmap dari meteorologi maritim di Indonesia sendiri, seperti pada gambar yang tertampil pada slide ini, di mana harapannya di Indonesia sendiri itu memiliki instrumen-instrumen seperti yang telah disebutkan pada slide ini pada tahun 2019 hingga 2024, di mana data yang didapatkan dari hasil pengamatan alat-alat tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas perakiraan melalui pemahaman proses interaksi udara dan laut, serta proses asimilasi yang digunakan nantinya untuk pemodelan meteorologi maritim. Selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah terkait dengan BMKG Ocean Forecast System atau BMKG OFS, di mana model dari BMKG OFS sendiri itu dibangun dari 3 model. Yang pertama adalah model Ocean Waves atau model gelombang laut yang terdiri dari parameter angin, kemudian gelombang, dan juga swell. Selanjutnya model yang kedua adalah model sirkulasi laut atau Ocean Circulation Model, di mana terdapat beberapa parameter seperti arus, kemudian suhu muka laut atau SST, serta salinitas. Dan model terakhir adalah Coastal Modeling Dynamic yang terdiri dari tide, sea level, dan coastal inundation yang akhirnya digabungkan menjadi satu dan menghasilkan BMKG OFS yang dapat dilihat pada link tertera di bawah ini. Selanjutnya, berikut merupakan produk-produk dari BMKG Ocean Forecast System atau OFS, di mana BMKG OFS sendiri memberikan perakiraan cuaca maritim untuk 10 hari ke depan
yang terkait dengan angin, kemudian gelombang, arus, suhu, maupun salinitas di laut untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan keselamatan kegiatan maritim, seperti transportasi laut dan juga kegiatan lainnya seperti SAR, serta layanan darurat lingkungan lainnya untuk melacak serta memitigasi adanya penyebaran tumpahan minyak di sekitar lautan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ringga Trigusti. Tempatnya saya silakan. Selanjutnya, diseminasi layanan meteorologi maritim juga tersedia pada web Meteo Maritim BMKG, di mana dalam web tersebut menampilkan kondisi wilayah perairan di Indonesia, perakiraan pelabuhan di Indonesia, dan perakiraan cuaca di pelabuhan setempat. Upaya BMKG dalam peningkatan dan penguatan layanan cuaca dan iklim maritim di Indonesia. Pada tahun 2012 sampai 2015, BMKG melakukan modernisasi melalui kerjasama dengan Perancis untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas jaringan pengamatan di 33 provinsi, serta pembangunan sistem informasi yang homogen baik di pusat maupun di UPT daerah, yang diwakilkan oleh balai di setiap regional wilayah. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017, BMKG dan NOAA bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas observasi dan layanan cuaca di iklim laut melalui beberapa program. Yang pertama yaitu pemasangan dan pemeliharaan 5 buoy Rama NOAA di Samudra Hindia melalui program INA Prima. Bersama dengan LIPI menggunakan kapal Barunajaya 8 milik LIPI. Selanjutnya yaitu studi pasca sarjana bagi pegawai BMKG di Universitas Washington dalam bidang oceanografi. Yang ketiga, pengembangan kapasitas meteorologi di Indonesia melalui NBS OAR. Dan yang terakhir, pelatihan untuk meneliti di lingkungan BMKG di Center for Weather and Climate Prediction NOAA di College Park. Pada tahun 2017, Indonesia juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan BOM Australia. Pada tahun 2019, Prancis kembali mendukung Indonesia dalam suatu program yang dirilis guna menyiapkan sistem yang komprehensif untuk layanan informasi perakiraan cuaca dan iklim maritim bagi user. Pada tahun 2019, The Indonesian Coastal Inundation Forecasting Demonstration Project, yang merupakan hasil kerjasama antara BMKG dan JCOM, berhasil membangun sistem flood forecasting and warning capability untuk wilayah Jakarta dan Kota Semarang. Program ini dilakukan guna meningkatkan serta memperluas sistem komunikasi peringatan dini kepada user. Pada tahun 2021, BMKG juga bekerja sama dengan CLS, College Localization Satellite, untuk memasang 200 instrumen pengamatan laut seperti TEDGWEX, Stasiun Meteorologi Terapung, Drifter, buoy, dan lainnya, serta melengkapi operasional pusat dengan HPST untuk meningkatkan perakiraan dan diseminasi informasi hingga tercipta sistem meteorologi maritim yang unik. Next. BMKG juga mengembangkan Marine Impact Based Forecast untuk sektor transportasi laut yang bisa diakses melalui website www.maritim.bmkg.go.id/inawis, serta model lintasan dan layanan darurat lingkungan untuk mendukung kegiatan SAR dan melakukan pelacakan serta mitigasi tumpahan minyak. Selain itu, BMKG juga mengadakan sekolah lapang cuaca nelayan yang bekerja sama dengan sektor perikanan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan informasi cuaca dan iklim laut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.